Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk sedikit mengulas sebuah sholawat Nabi yang cukup termasyhur, cukup terkenal di kalangan para alim ulama, sholawat yang biasa didawamkan oleh para guru-guru, biasa diamalkan oleh para pengamal ilmu zikiran, dan juga sholawat Nabi. Sholawat ini biasa dinamakan sholawat Al-Fatih ataupun sholawat Tijani. Sholawat yang terkenal mustajab dan penuh barokah ini adalah sebuah hasil karya daripada imam besar yang bernama Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu an. Beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi di sebuah desa yang bernama Ain Madi pada negara Aljazair. Beginilah syair sholawat dan doa karya beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqo bil haqqo wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah sholawat kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihi lima ughliq, yang dapat membuka segala sesuatu yang terkunci. Pada dua kalimat ini ada tanda baca nun wasolnya, ya, nun penyambung. Jadi pada kata Muhammad bertemuan dengan Al-Fatih, jika satu napas atau tidak terpisah disambung menjadi Muhammadinil Fatihi lima ughliq. Tapi kalau dipisah Muhammad Al-Fatihi lima ughliq, kalau disambung alnya hilang, ya, menjadi Muhammadinil Fatih wal khatimi lima sabaq, penutup kesempurnaan dari yang terdahulu, nasiril haqqo bil haqq, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, wal hadi ila siratikal mustaqim, dan petunjuk jalan kepada jalanmu yang lurus. Artinya petunjuk jalan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada Rasulullah, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar-benarnya kekuasaan-Mu, ya Allah, yang maha agung. Sholawat Al-Fatih ini banyak sekali fadilah ataupun manfaatnya jika kita mendawamkan, karena mengharap ridha Allah dengan cara berwasilah membaca sholawat Al-Fatih ini. Insya Allah dengan keridhaan Allah, Allah akan membukakan kita segala pintu kebaikan, segala pintu rizki dan lain-lain. Pokoknya
segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Dan juga insya Allah sholawat Al-Fatihah ini bisa kita jadikan sarana wasilah untuk meminta kepada Allah agar Allah lebih menyempurnakan lagi keadaan diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Juga insya Allah sholawat Al-Fatihah ini bisa kita jadikan sarana ataupun wasilah untuk meminta petunjuk jalan ataupun beristikharah kepada Allah. Dan intinya dengan sering mengamalkan dan mendawamkan sholawat Nabi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita adalah sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut kita untuk membahas cara mendawamkan, mengamalkan sholawat Al-Fatih, namun disertai dengan niat ataupun hajat tertentu dari diri kita. Yang pertama yaitu bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syarat mutlak ya. Hal yang harus dipastikan kita itu bersih dari hadas besar dan hadas kecil sebelum kita memulai untuk mewiridkan, mengamalkan amalan sholawat Al-Fatih ini. Yang kedua yaitu baiknya dilaksanakan setelah selesai melaksanakan ibadah sholat. Boleh sholat sunnah, boleh pula setelah seusai sholat fardu. Yang ketiga, hendaknya diawali dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini setelah selesai sholat, kita akan memulai untuk mengamalkan sholawat Al-Fatih. Ini hal yang paling awal, yang paling pertama kita lakukan adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Lalu yang keempat adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini setelah kita beristighfar lalu disambung membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 1 kali. Dan setelah itu dilanjut dengan bertawasul Fatihah. Yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, lalu dilanjut membaca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, lalu setelah itu dilanjut membaca Al-Fatihah untuk para malaikat al-muqarrabin, dan setelah itu membaca Al-Fatihah untuk para sahabat Nabi, khususnya para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan tidak lupa pula untuk membacakan Al-Fatihah secara khusus kepada Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu an. Dan jangan pernah lupakan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan doa yang baik-baik. Salah satunya yaitu membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka. Semoga kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka. Dan setelah itu kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kakek, nenek, dan buyut kita beserta jamak mukmin muslim yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan untuk pembacaan tawasul Fatihah dengan berbahasa Arab bisa dilihat pada video saya sebelumnya dengan judul Bertawasul Lengkap. Dan setelah pembacaan tawasul Fatihah lalu dilanjut yang keenam yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan yang ketujuh yaitu membaca surat Al-Falaq 1 kali. Yang kedelapan membaca surat An-Nas 1 kali. Dan kesembilan
yaitu membaca ayat kursi, lalu dilanjut dengan membaca sholawat Nabi sebanyak 11 kali. Ini pembacaan sholawat Nabi yang pertama ini adalah sholawat Nabi yang murni ya. Biasanya dia pendek, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah seperti itu cukup. Ini dibaca minimal 11 kali. Boleh lebih tapi tetap dalam hitungan ganjil, tapi paling sedikit 11 kali hitungan. Setelah membaca sholawat Nabi yang pertama tadi, lalu dilanjut pada langkah selanjutnya yang ke-11, yaitu membaca sholawat Al-Fatih. Ini sholawat Nabi juga, namun kita niatkan, kita tirakatkan dengan tujuan ataupun niat tertentu dari diri kita masing-masing. Sholawat Al-Fatih ini dibaca sebanyak 11 kali dalam hitungan kurun waktu selama 7 malam berturut-turut. Ini tidak boleh ada yang bolong-bolong ya. Misal dari malam pertama sampai malam ke-7 harus berlanjut, tidak boleh ada yang absen ataupun bolos satu malam. Kalau bolos maka harus mengulang dari pertama lagi sampai hitungan malam yang ke-7 berturut-turut. Dan ketika membaca sholawat Al-Fatih ini, adab kita seperti seorang yang sedang berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan. Dan setelah selesai membaca sholawat Al-Fatih sebanyak 11 kali, lalu langkah yang selanjutnya yaitu yang ke-12 ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini membaca surah Al-Fatihah dengan niat agar semoga Allah mengabulkan niat, hajat, maksud, serta tujuan kita. Dalam hal pengamalan dan pendawaman sholawat Al-Fatihah ini boleh kita baca setiap saat dan setiap waktu, selama kita masih berada di tempat-tempat yang baik dan sedang melakukan hal-hal yang baik pula. Dan jika ingin menjadikan sholawat Al-Fatih ini adalah amalan rutin zikiran setelah selesai sholat dengan niat hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersholawat kepada Nabi, ini juga boleh. Akan tetapi dalam hal pengamalan sholawat Al-Fatih yang seperti ini pun harus disertai dengan bertawasul, namun boleh disingkat, yaitu bertawasul membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri dan juga untuk Nabi Muhammad SAW. Ini pembacaan Al-Fatihahnya boleh digabung menjadi satu Al-Fatihah, namun ada dua niat. Al-Fatihata liridha'illahi ta'ala wa ila adratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah ini boleh langsung membaca sholawat Al-Fatih, biasanya sebanyak 3 kali, namun masih tetap disertai dengan adab seperti sedang berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan. Alhamdulillah, demikianlah bahasan saya kali ini soal tata cara mengamalkan, mendawamkan sholawat Al-Fatihah. Semoga segala pengetahuan yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.